Halo, nama saya Mas Andi. Saya dari Universitas Pranoto, NIM saya 21K10103. Saya mendapat soal dari dosen saya tentang Venom of Religion. Soal yang pertama, bagaimana manusia menggunakan agama untuk memperbaiki kehidupan spiritualnya? Jawaban, manusia dapat menggunakan agama untuk memperbaiki kehidupan spiritual kita, karena kalau kita sedang mengalami kesulitan hidup atau masalah, kita bisa berpegang kepada Tuhan, memperbaiki cara kita berdoa. Mungkin banyak manusia yang berdoa saat susah saja, tapi kita harus selalu berdoa dalam segala suasana. Selalu bersyukur atas anugerah yang telah kita terima. Kita juga pergi ke tempat ibadah tidak hanya pada saat Natal saja mungkin, tapi kita perlu tekun dan setia menjalankan ibadah kita. Dalam kehidupan sosial pun kita harus menunjukkan bahwa kita bukan hanya beragama sebagai simbol, tapi kita harus memperlihatkan kepada sekeliling kita bahwa kita adalah anak Tuhan yang baik dan selalu dekat dengan Tuhan. Soal yang kedua, bagaimana manusia menggunakan agama untuk berbuat tidak baik kepada orang lain? Jawabannya, manusia itu menggunakan agamanya untuk memanipulasi orang yang lemah atau orang yang di bawahnya dalam struktur sosialnya. Dia juga dapat menipu orang lain. Dia juga mungkin beragama untuk kehidupan sosialnya, misalnya untuk menikah supaya mendapat pekerjaan, atau mungkin juga untuk menekan orang lain dengan membuat kerusuhan, atau mungkin juga sebagai institusi. Juga bisa untuk mengeksploitasi atau memanfaatkan orang lain dengan cara sewenang-wenangnya atau terlalu berlebihan sehingga sangat merugikan orang lain. Yang ketiga, apakah agama dapat menjadikan orang yang tidak baik menjadi lebih baik? Dengan contohnya, agama dapat menjadikan orang yang tidak baik menjadi lebih baik pada saat orang tersebut menyadari sepenuhnya akan perbuatan tidak baiknya dan berbalik kembali kepada Tuhan dan bertobat dan bersungguh-sungguh setia dan dekat dengan pada Tuhan dan meninggalkan perbuatan buruknya. Contohnya, Sakeus, si pemungut cukai yang bertemu Tuhan Yesus, selalu menyerahkan sebagian hartanya kepada orang yang ditipunya. Yang kedua, Paulus atau Saulus yang menganiaya murid-murid Yesus dan setelah bertemu dengan Yesus menjadi pengikut Yesus. Sekian dari saya, terima kasih.